Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan channel kita. Oke, kita lanjut aja ya pembahasan berikutnya ke nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Kita ganti dulu warnanya biar beda. Oke, nomor 7 soalnya jika X berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kg dan Y berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kg, maka kalau X kan berarti X-nya sama dengan P kotak yang masing-masing beratnya Q kg, berarti beratnya kan PQ dong berarti. Nah, sedangkan yang Y beratnya Q yang Y berat total Q kotak, berarti sejumlah Q kotak masing-masing beratnya PKG, berarti QP. Nah, ini kan dia komutatif nih. PQ kan sama dengan QP. Berarti artinya X sama dengan Y. Dia bisa dibalik nih. PQ itu sama dengan Q kali P. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8 nih ada ini juga ya, ada kurang soal juga nomor 8. Jika P sembarang bilangan dan X sama dengan 3P pangkat 2 tambah 4, Y-nya sama dengan 4 ya. Y-nya sama dengan 4, maka oke. Di sini kan kita nggak tahu nih pi-nya sembarang bilangan. Sembarang bilangan itu kan bisa dia bilangan bulat negatif, bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan pecahan, bisa bilangan desimal, kita nggak tahu. Tapi setidaknya kita mengetahui bahwa yang hasil di sebelah sini, anggap kita asumsikan P-nya itu bilangan bulat negatif misalnya. Kalau misalnya bilangan bulat negatif kan kalau dipangkapkan genap pasti hasilnya positif dong, berarti pasti di sini hasilnya pasti positif. Positif ditambah dengan 4. Positif ditambah dengan 4. Berarti hasilnya pasti lebih dari 4 kan ya? Berarti X-nya itu pasti lebih dari 4. Sedangkan di sini Y-nya sama dengan 4. Nah, berarti X-nya haruslah lebih dari Y-nya. Gitu ya. X-nya harus lebih dari Y-nya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Kita ganti warna dulu. Warna merah aja kali ya. Oke, lanjut. Oke. Nomor 9. Soalnya jika P sembarang bilangan dan X sama dengan 3P pangkat 2 tambah 5 dan Y sama dengan negatif 2P pangkat 2 tambah 7, maka ini kan kita nggak tahu nih, yang pertama P-nya bisa bilangan negatif atau bisa bilangan positif. Kita nggak tahu nih bilangannya, apakah dia bilangan pecahan, desimal, bulat negatif, atau bulat positif. Kita nggak tahu ya hasilnya. Oke ya. Nah, misalnya nih kita asumsikan di sini pengalinya adalah minus 3. Sedangkan di sini pengalinya adalah minus 2. Sedangkan di sini selisihnya cuma 2 doang. Ini 2 doang gitu ya. Selisihnya cuma 2 doang. Misalnya kita asumsikan aja P-nya negatif 1 ya. Ini misal aja. P-nya sama dengan negatif 1. Berarti di sini X-nya sama dengan negatif 3 tambah 5. Y-nya sama dengan ini negatif 2 tambah 1 kali 1 ya. Negatif 2 kali 1 karena P pangkat 2. P pangkat 2 kan 1. P pangkat 2 sama dengan 1. Berarti sini negatif 2 kali 1 kan 2. Negatif 2 kali 1 kan negatif 2. Tambah 7. Negatif 3 tambah 5 berapa? 2. Sedangkan Y-nya negatif 2 tambah 7 sama dengan 5. Berarti masih banyak yang Y. Nah, karena di pengalinya yang X itu lebih
banyak negatifnya daripada yang Y-nya, maka pastilah yang Y-nya lebih besar daripada X-nya. Atau X-nya kurang dari Y-nya. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Yang B. X-nya kurang dari Y. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Nah, ini dia soalnya. Jika W, X, Y, Z adalah 4 bilangan, mana di antara yang berikut ini tidak sama dengan W kali X tambah Y tambah Z? Tidak sama. Nah, di sini kan tidak sama. Ini berarti kita mencari persamaan dari W kali itu ya. Persamaan ini kan berarti kalau misalnya kita jabarkan, itu sama dengan WX tambah WY tambah WZ. Mohon maaf. WZ. Oke ya. WX, WY, WZ. Nah, ini benar nih. Yang dicari kan tidak sama. Ya, ini juga sama karena di sini dia cuman dipindah W-nya doang. Komutatif kan perkalian, sedangkan ini dia juga komutatif. Penambahan juga komutatif. WX tambah, nah ini kan kalau misalnya dikalikan WX tambah W kali Y kan WY, W kali Z kan juga WZ, berarti ini juga sama. WX tambah, oh ini beda nih. Kalau ini WX tambah WY, berarti kan WX tambah WZ tambah WY, kan sama aja dengan ini. Sama, berarti yang berbeda adalah yang D. Ini yang berbeda. Oke, paham ya. Lanjut. Nah, ini dia soalnya. Jika X sama dengan ini, sama dengan ya, bukan kali. Oke, jika X sama dengan 1/63 kurang 1/69 dan Y sama dengan 1/65 kurang 1/67, maka wah sedikit susah ya kalau misalnya soal yang seperti ini. Caranya adalah yang pertama kita perhatikan angka depannya aja, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Sini kita tahu kalau di sini 63, 65 kan lebih besar 65 kan ya. Berarti nilainya 1/63 dengan 1/65 berarti lebih besar yang 1/63. Nah, ini lebih besar 1/63. Sedangkan ini 1/69 dengan 1/67 itu lebih besar nilainya 1/67 dibandingkan 1/69. Ini kita misalkan aja ya. Kita misalkan aja A-nya enggak usah dimisalkan lah, pakai logika aja. Nah, di sini kan 1/63 kan nilainya itu lebih besar daripada 1/65. Sedangkan yang pengurangnya itu 1/69 kecil, pengurangnya lebih kecil daripada yang 1/67 gitu. Jadi kalau misalnya kita urutkan, anggap 1/63 itu adalah A. Misalnya nih 1/63. Ini cara sederhana aja dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah bisa pakai langsung aja. 1/65. Gak usah dihitung salah satu. Gak usah dihitung jadikan pecahan. Gak usah dijadikan desimal. Gak usah. Karena akan memperlama. 1/7 1/69. Nah 1/63. 1/63 kita misalkan dengan A ya. Ini B. Ini C. Ini D. Ini kita misalkan. Berarti X-nya sama dengan yang A dikurang dengan D, Y-nya sama dengan B dikurang dengan C. Nah, di sini kan dia ini kurang ini, pastilah lebih besar daripada ini dikurang ini. Kenapa? Karena yang A lebih besar dan D paling kecil. A paling besar, D paling kecil. Paling besar dikurang yang paling kecil pasti akan hasilnya lebih besar daripada yang agak besar dikurang yang agak kecil gitu ya.
Oke, jadi haruslah yang besar itu adalah yang X-nya. Yang lebih besar. Berarti X-nya lebih dari Y. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, gampang ya soalnya. Makanya kan logika aja. Gak usah dihitung sampai habis gitu. Pakai kayak gini aja. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Nah, ini dia. Jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat, dan Y adalah 30 derajat, maka nah di sini kan sudut suatu segitiga berurutan nih, X, 2X, 3X derajat, dan Y-nya 30. Duh, susahnya nih. Sudut segitiganya X, 2X, dan 3X derajat, dan Y-nya sama dengan 30 derajat. Maka, nah kita kan mau mengetahui nih, X-nya berapa, Y-nya berapa. Perlu diketahui dulu, jumlah sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat ya. Berarti X tambah 2X tambah 3X kan sama dengan 180 derajat. Ini ditambahkan 6X ya. 6X sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya sama dengan 180 derajat bagi 6 berapa? 30 ya. 30 derajat. Nah, berarti Y-nya 30 derajat, X-nya juga 30 derajat. Artinya X-nya sama dengan Y. Jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 13. Ini dia. Jika X harga 1 kg semen dan Y harga 1 kg paku, maka nah ini kan apa ya? Ini kan harga. Kita nggak tahu harga 1 kg semen berapa, harga 1 kg paku berapa. Tiap warung pasti akan berbeda-beda harganya nih. Makanya kita tidak bisa menentukan X dan Y-nya berapa. Udah gitu aja ya, gak usah dipikirin. Oke ya. Karena harganya kita nggak tahu, nggak ada patokan harga. Tiap warung, tiap toko pasti juga akan berbeda-beda harganya. Oke, lanjut nomor 14. Jika nilai X terletak antara Y dan Z, sedang Z kurang dari X. X-nya di antara Y dan Z. Nih X nih. Di antara Y dan Z. Berarti kayak gini kan ya. X-nya lebih dari Z. Sedangkan X-nya berada di antara Y dan Z. Berarti ada dua kemungkinan. Berarti bisa kayak gini. Di sini Y, di sini Z. Atau X-nya di sini Z, di sini Y. Nah, membingungkan ya. Nah, karena ada kontradiktif yang kayak gini, ini kan dia ada dua, bukan kelanjutan ya. Di sini kan X terletak di antara Y dan Z, sedang Z-nya kurang dari X. Karena kita dari pernyataan ini ya, dia berada di antara Y dan Z, berarti bisa jadi kayak gini bentuknya, X-nya lebih dari Z atau X-nya kurang dari Z. Sedangkan di sini X-nya lebih dari Z. Kalau misalnya kita ngambil X-nya lebih dari Z, berarti dia kontradiktif ke sini. Kontradiktif ya. Berarti X dan Y-nya juga tidak bisa ditentukan ya. Oke, lanjut. Nomor 15. Nah, X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan ya untuk mencari X-nya berapa. Sini X ini kurang, ini
kuadratkan, sini diakarkan maksudnya ya. Sini X tambah 2, berarti sini X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena ada dua nilai, sini kan X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 2, sedangkan Y-nya sama dengan 2. Kita nggak tahu nih X yang mana yang dipakai, sedangkan di sini nggak ada ketentuannya. Nah, makanya kita bilang X dan Y tidak bisa ditentukan karena ada dua nilai X di sini dan kita nggak tahu X mana yang digunakan. Oke ya. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi nggak ya soalnya? Ya, sampai 15. Mungkin itu saja ya dari kita. Oke, sampai berjumpa kembali. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke ya, selamat pagi. Bye-bye.